Film ini menceritakan kisah seorang komandan pasukan yang mengalami kebutaan setelah pasukannya disergap dan dihancurkan, sehingga akhirnya menjadi pengemis. Namun peristiwa pembantaian keluarga seorang wanita yang pernah menolongnya membuatnya kembali mencabut pedangnya. Daripada penasaran, simak alur ceritanya. Film dimulai dengan suara narator yang menceritakan tentang pasukan keluarga Qi yang dipimpin oleh Gu Bei diserang oleh pasukan Guanning yang dipimpin oleh putra bangsawan Wu Qing yang bernama Nanzu. Penyerangan itu menyebabkan pasukan keluarga Qi musnah dan Gu Bei yang tersisa mengalami kebutaan. Bertahun-tahun kemudian, Gu Bei yang sudah cacat terpaksa menjadi pengemis untuk tetap bertahan hidup. Saat dia sedang beristirahat di depan rumah keluarga kaya, dia diusir oleh pelayan rumah itu. Tapi seorang wanita muda yang bernama Lan Qiuyao yang merupakan putri pemilik rumah datang dan meminta pelayan untuk memberikan bubur kepada Gu Bei. Adik Lan Qiuyao menyukai boneka milik Gu Bei. Karena teringat akan putrinya, dia pun memberikan boneka itu sebagai hadiah. Tak lama, pelayan datang membawa bubur. Lan memberikan bubur itu kepada Gu Bei. Dia juga menawarkan tempat tinggal untuk Gu Bei, tapi Gu Bei memilih pergi dari tempat itu. Malam harinya, Gu Bei yang beristirahat tak jauh dari rumah keluarga Lan, bermimpi tentang masa lalunya karena mendengar suara petasan. Dia pun menutup telinganya agar bisa beristirahat. Namun, suara-suara dentingan pedang mulai terdengar oleh telinganya. Dia pun menyadari sedang ada pembantaian di sekitar tempat itu. Dan benar saja, ketika dia pergi menuju rumah keluarga Lan, di sana dia menemukan banyak mayat yang sudah tergeletak. Dia juga menemukan boneka yang dia berikan kepada adik Lan Qiuyao, sehingga dia pun segera masuk ke dalam rumah. Di sana, dia menemukan adik dan ayah Lan Qiuyao yang sudah tewas. Saat dia sedang memeriksa ayah Lan Qiuyao, beberapa orang bandit mendekatinya. Karena memiliki pendengaran yang tajam, dia pun menyadari kedatangan mereka dan segera menghabisi mereka semua. Gu Bei kemudian masuk ke dalam aula rumah keluarga Lan. Di sana ternyata para bandit yang dipimpin oleh Nanzu sedang menjarah harta milik keluarga Lan. Mereka kaget dengan kedatangan Gu Bei, sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Saat Gu Bei selesai membantai semua bandit, tiba-tiba Nanzu menyerangnya, yang membuatnya terlempar jauh dan muntah darah. Tapi Gu Bei kembali bangkit, melanjutkan pertarungan dan berhasil menghajar Nanzu. Saat Gu Bei akan menghabisi Nanzu, tiba-tiba anak buah Nanzu muncul dan sedang menyandera Lan Qiuyao, sehingga Gu Bei pun terpaksa membiarkan mereka pergi membawa Lan. Beberapa saat kemudian, Gu Bei menginterogasi salah satu bandit yang masih hidup untuk mengetahui letak persembunyian Nanzu. Tapi setelah bandit itu mengatakan semuanya, Gu Bei tak mengampuninya dan tetap menghabisinya. Tak lama, Gu Bei mendatangi tempat Nanzu dan segera menghabisi para penjaga yang ada di sana. Gu Bei kemudian memasuki tempat itu dan menemukan Lan ada di sana. Tanpa basa-basi, dia pun membantai para bandit yang ada di sana. Gu Bei berhasil menyelamatkan Lan Qiuyao, tapi Nanzu dan anak buahnya berhasil kabur. Lan kemudian menanyakan keadaan adik dan ayahnya, tapi Gu Bei hanya memperlihatkan boneka yang telah dia berikan, sehingga Lan pun mengerti jika adik dan ayahnya telah tewas. Pagi harinya, Lan telah selesai mengubur ayah dan adiknya. Gu Bei memberikan senjata yang digunakan untuk membunuh ayahnya. Lan pun ingat senjata itu milik seseorang yang datang ke rumahnya untuk membeli mutiara Dingyan milik ayah Lan. Tapi ayah Lan menolak menjual mutiara itu. Lan Qiuyao terus mengikuti Gu Bei untuk meminta tolong agar Gu Bei membalaskan kematian keluarganya. Tapi Gu Bei menolak karena merasa tidak mampu karena dia cacat. Gu Bei pun pergi meninggalkan Lan yang pingsan karena kelelahan. Malam harinya, Lan kaget karena ternyata Gu Bei menyelamatkannya. Dia pun kesal karena Gu Bei tidak membiarkannya mati saja. Tapi Gu Bei mengatakan bahwa dia perlu hidup untuk mengungkap kematian keluarganya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Lan didatangi 2 ekor kunang-kunang yang dia percaya sebagai ayah dan adiknya yang datang untuk berpamitan. Dia pun berjanji akan hidup dengan baik. Pagi harinya, mereka mendatangi sebuah tempat rahasia. Setelah mengucapkan kata sandi, Gu Bei pun dipersilahkan masuk.
Di sana, dia bertemu dengan seorang informan yang bernama Sui. Dia pun segera menanyakan keberadaan pemilik senjata yang dia bawa. Sui pun menjelaskan bahwa orang yang dia cari bernama Nanzu, putra bangsawan Wuking bernama Zhao Xuan. Setelah mendapatkan informasi, Gu Bei pun keluar dari tempat itu. Namun dia tidak mendapati Lan yang dia tinggal di luar, dia pun panik mencari Lan. Untungnya Lan segera muncul yang ternyata hanya jalan-jalan mencari sesuatu. Malam harinya, Lan memberikan hadiah kepada Gu Bei agar dia bisa dengan mudah menemukannya. Namun tiba-tiba, setelah membawa Lan untuk bersembunyi, Gu Bei kemudian bergerak menuju asal tembakan dan menghabisi mereka. Gu Bei hanya menyisakan orang kepercayaan Nanzu yang ketakutan, sehingga membocorkan rahasia Nanzu yang akan segera mati karena penyakit yang dideritanya. Sehingga dia membutuhkan mutiara dingyan agar jasadnya tidak membusuk. Mendengar itu, Gu Bei pun memberikan pelakatnya untuk diberikan kepada Nanzu agar tidak mencarinya lagi karena dia sendirilah yang akan mendatanginya. Beberapa saat kemudian, setelah menemukan Lan yang tertimpa atap, mereka kembali mendatangi Sui yang ternyata telah berkhianat. Gu Bei pun mengancam akan membunuhnya. Karena ketakutan, Sui pun menawarkan bantuan untuk balas dendam dengan memberikan peta istana Nanlin yang merupakan markas ayah Nanzu. Di istana Nanlin, nampak Nanzu sedang dihukum cambuk oleh ayahnya yang kesal karena segala tindakannya dilakukan secara terang-terangan sehingga posisi Zhao Xuan terancam. Zhao Xuan mengingatkan Nanzu tentang bahayanya melawan Gu Bei. Tapi karena anaknya sudah terlanjur berurusan dengan Gu Bei yang sudah cacat, dia pun merencanakan untuk melenyapkan Gu Bei. Sementara itu, Gu Bei menemui salah seorang bawahannya dulu saat bertugas dalam pasukan keluarga Qi yang bernama Ti Chuan, yang sekarang sudah bekerja sebagai pandai besi. Di sana, Ti Chuan menyampaikan bahwa dia telah diam-diam menyelidiki kasus penyergapan pasukan keluarga Qi dan memiliki bukti pejabat-pejabat yang terlibat, termasuk Zhao Xuan yang telah menjebak mereka. Dia meminta Gu Bei untuk menangkap anak Zhao Xuan agar bisa mengungkap kebenaran dan membersihkan nama mereka yang telah dicap sebagai pengkhianat. Namun, Gu Bei menolak melakukannya karena ingin sisa-sisa pasukannya hidup damai, sehingga Ti pun marah dan mengusir Gu Bei dari sana. Di perjalanan, Gu Bei kembali teringat kata-kata Ti dan masa lalunya. Sehingga dia pun memutuskan kembali menemui Ti. Ti kemudian memberikan senjata api kepada Gu Bei. Malam harinya, Gu Bei mengajari Lan cara menggunakan senjata api untuk melindungi dirinya, karena dia akan balas dendam tanpa melibatkan Lan. Meski sempat menolak, tapi akhirnya Lan setuju agar tidak menjadi beban Gu Bei. Tiba-tiba, Gu Bei mendengar suara guci pecah. Mereka pun segera menuju sumber suara dan menemukan Sui yang sekarat karena terkena senjata beracun. Gu Bei pun membantunya dan meminta Lan untuk menjaganya, sedangkan dia pergi mengasah pedangnya. Pagi harinya, Gu Bei mendatangi istana Nanlin dan langsung menghabisi penjaga yang ada di sana. Dia kemudian masuk ke dalam menemui Zhao Xuan yang ternyata sudah menunggunya. Zhao Xuan menawarkan emas kepada Gu Bei agar dia mau melepaskan Nanzu, tapi Gu Bei menolak, sehingga Zhao pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Gu Bei dengan cara menggunakan lonceng yang membuat Gu Bei tidak bisa fokus dan akhirnya tertangkap. Sementara itu, di rumah Sui, Nanzu mendatangi tempat itu untuk membunuh Lan. Namun, Sui mengorbankan dirinya dengan melindungi Lan dari tembakan Nanzu, sehingga Sui pun tewas, dan Lan ditangkap. Beberapa saat kemudian, Lan dibawa ke markas Nanzu. Di sana sudah ada Gu Bei yang sudah babak belur. Saat mereka dipertemukan, Lan menyampaikan bahwa matanya telah dibutakan oleh Nanzu. Gu Bei pun marah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Nanzu yang kejam kemudian menusuk Lan menggunakan pedang Gu Bei sehingga Lan pun sekarat.
Tak lama, Zhao Xuan muncul dan meminta Nanzu segera memulai ritual. Gu Bei pun dibalut tanah untuk dijadikan patung hidup. Namun saat Gu Bei dipanggang, kekutannya bangkit yang membuat tungku meledak, sehingga dia pun bebas. Melihat itu, anak buah Nanzu segera menyerang Gu Bei yang kehilangan satu lengannya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Namun saat Zhao Xuan ingin menembak Gu Bei menjadikannya tameng, sehingga dia pun tewas seketika. Melihat anak buahnya tewas, Nanzu pun segera menyerang Gu Bei dengan dibantu oleh Zhao Xuan. Tapi akhirnya Gu Bei berhasil memotong jari Nanzu dan menembaknya. Di tengah pertarungan, Gu Bei mendengar suara gelang Lan yang ternyata masih hidup. Zhao Xuan pun menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri membawa Nanzu. Gu Bei kemudian mendatangi Lan yang sudah sekarat. Namun tak lama, Lan pun tewas yang membuatnya murka. Dia pun langsung mendatangi tempat persembunyian Nanzu. Di sana, Zhao Xuan berusaha membujuk Gu Bei agar mau melepaskan Nanzu. Tapi Gu Bei menolak sehingga pertarungan pun berlanjut. Namun akhirnya, Gu Bei berhasil menebas leher Zhao Xuan hingga tewas. Nanzu yang melihat ayahnya tewas, berusaha menyerang Gu Bei, tapi dia juga tertebas dan terlempar ke peti matinya. Karena kejahatannya sudah tidak terampuni, Gu Bei pun menghabisinya. Pagi harinya, setelah Gu Bei menguburkan Lan Qiuyao, dia didatangi seekor kunang-kunang yang membuatnya tersenyum dan film pun habis.